Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada sampai dengan saat ini, itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar akan hidup kita. Maka tidak ada yang perlu kita ragukan dan kita meninggikan nama Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian, besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Hana. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang penuh cinta kasih terhadap kehidupan kami setiap hari, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu dalam.
Tuhan selalu memberikan kesehatan yang prima untuk anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami datang dengan penuh ucapan syukur jikalau kami masih bisa menghadiri kebaktian tengah minggu walau lewat streaming. Kami mengucap syukur, kami ingin hadirat Tuhan hadir di dalam kehidupan kami di dalam mengikuti ibadah ini. Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Bes yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi apa yang menjadi isi hati-Mu, berbicaralah melalui Ibu Bes, dan supaya firman yang akan disampaikan tumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk tim musik, Pak Tika, untuk juga yang WA dan singer. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami ingin Engkau hadir di dalam kebaktian tengah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang jauh tiada sempurna ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sampai dengan saat ini itu adalah milik Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik melalui persembahan kita dengan menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih Yesus,
Doa persembahan akan disampaikan oleh Saudara Gali. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah bertata di dalam surga Tuhan. Tuhan, semuanya ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, Kau adalah Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memelihara di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan berikan persembahan-Mu ya Bapa. Semua jiwa dan raga kami semua milik-Mu Tuhan. Semua yang kami miliki juga semuanya itu milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan, Kau sangat berarti di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya firman Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita dengan menyanyikan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa
Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh sebuah kesempatan yang indah lagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hati kami, membawa kami untuk terus mencintai Allah, melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami. Dan kami terlalu percaya bahwa kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala campur tangan si jahat yang mengganggu pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan terjadi karena Allah hadir di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita akan belajar dua hal. Yang pertama tentang iri hati. Hal ini ditulis di dalam ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-9 dan ditambah ayatnya yang ke-13. Di ayat 5 di situ dicatat, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, iri hati adalah tidak senang melihat kelebihan orang lain. Tidak senang melihat orang lain sukses. Tidak senang melihat orang lain beruntung. Tidak senang melihat orang lain kaya raya. Tidak senang melihat orang lain dipuji-puji. Tidak senang melihat orang lain keliling dunia. Ketika orang keliling dunia, orang yang keliling dunia itu bersenang-senang, bersuka cita, tertawa-tawa. Tetapi yang sedang iri hati, tensinya naik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu iri hati. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang orang-orang yang iri hati. Pertama, kita bisa belajar dari Kain yang iri hati kepada Habel. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai 16. Di dalam teks itu dicatat bahwa ketika Kain dan Habel mempersembahkan korbannya kepada Allah, persembahan Habel diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Allah. Lalu firman Tuhan mengatakan, ketika persembahan Kain ditolak oleh Allah, hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Apa yang terjadi? Allah menegur dia, tetapi Kain tidak menghiraukan teguran Allah. Dia begitu marah, dia begitu benci, dia begitu iri hati kepada saudaranya Habel. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kain membunuh Habel, adiknya sendiri, saudara kandungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam lingkup persaudaraan. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 37, yaitu saudara-saudara Yusuf benci, iri hati kepada Yusuf. Di situ dikatakan bahwa Yakub lebih mencintai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Mengapa? Karena di situ dikatakan Yusuf adalah anak yang lahir baginya di masa tuanya. Lalu karena dia sangat mencintai Yusuf, dia menyuruh orang untuk membuatkan jubah yang maha indah bagi Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat itu, mereka sangat benci. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan, mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Kebencian dan iri hati mereka semakin meningkat ketika Yusuf bermimpi sebanyak 2 kali. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi hal itu tidak terjadi. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Ismail. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat di dalam kisah Saul yang iri hati
kepada Daud. Itu dicatat di dalam kitab 2 Samuel maksud saya 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Di situ dikatakan pada waktu Daud pulang berperang, perang melawan orang Filistin, dan raja juga ikut di situ. Lalu perempuan-perempuan dari seluruh Israel pada waktu itu mereka keluar, mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi sambil berbalas-balasan. Isi nyanyiannya di situ mereka mengatakan begini, saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sehingga ketika Saul mendengarkan nyanyian itu, dia sangat marah. Dia sangat marah. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu dia mendengki kepada Daud. Sebab pikirnya di dalam teks dicatat bahwa jangan-jangan nanti Daud akan diangkat menjadi raja. Dan semenjak itu dia dengki kepada Daud. Bahkan bukan hanya sekedar dengki, dia juga merencanakan untuk membunuh Daud walaupun tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita bisa lihat di dalam Herodes dalam kitab Perjanjian Baru. Ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran Mesias, dia begitu iri hati. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Majus datang ke Yerusalem. Lalu mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Semenjak itu dia tidak menyukai kelahiran Sang Mesias. Lalu dia merencanakan untuk membunuh Mesias, tetapi hal itu tidak terjadi. Karena hal itu tidak terjadi, di dalam teks dikatakan di dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 18 dikatakan di situ dia menyuruh orang untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem pada waktu itu, usia di bawah 2 tahun. Dia menyuruh untuk membunuh bayi-bayi itu. Itulah yang dilakukan oleh Herodes. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat di dalam kehidupan para tua-tua yang dengki kepada Yesus. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini, dia melayani dan banyak orang yang menjadi pengikutnya. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Para tua-tua tidak menyukai akan hal itu. Para tua-tua begitu dengki kepada Yesus. Lalu mereka mencari cara bagaimana caranya untuk menyingkirkan Yesus. Lalu mereka terus mengusahakannya sampai pada akhirnya mereka membawa Yesus di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus, dan mereka menghasut orang-orang pada waktu itu untuk menyuarakan agar Yesus disalibkan, agar Yesus dihukum mati. Dan pada waktu itu sebenarnya mereka melakukan semuanya itu karena dengki atau iri hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Yang seterusnya, yang keenam, yang kita pelajari pada hari ini, yaitu orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus dan teman-temannya. Di situ tadi dikatakan di ayat 5, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Jadi ketika Paulus dan Silas sampai di Tesalonika, mereka mengabarkan Injil di sana, banyak orang yang percaya, termasuk orang-orang Yunani
dan juga perempuan-perempuan terkemuka. Bahkan di situ dikatakan bahwa mereka menggabungkan diri dengan Paulus. Lalu orang Yahudi yang tidak percaya, mereka menjadi iri hati. Sehingga apa yang terjadi? Orang Yahudi ini mencari sekutu, yaitu preman-preman pasar. Lalu mereka mengacau kota itu, bahkan bukan hanya sampai di situ. Mereka menghasut rakyat pada waktu itu. Mereka mengatakan begini, di ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemarin. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar. Dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka mengacau kota, mereka menghasut masyarakat, dan mengatakan bahwa orang-orang ini yaitu Paulus dan juga yang sudah percaya itu, mereka mau melawan ketetapan Kaisar. Sebenarnya itu tidak benar, tetapi itulah yang mereka lakukan. Dan bukan hanya sampai di situ. Ketika mereka mendengar Paulus dan teman-temannya sudah sampai di Berea, mereka pun ke Berea. Orang-orang ini ke Berea, menghasut orang-orang Berea dan menggelisahkan hati orang-orang Berea. Di situ dikatakan di ayat 13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Itulah yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dari beberapa contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama. Iri hati bisa melanda siapapun. Tidak tergantung pada jabatannya, tidak tergantung pada ekonominya, juga tidak tergantung pada pendidikannya. Iri hati bisa melanda siapapun. Kalau orang itu tidak benar-benar takut akan Tuhan, kalau orang itu tidak benar-benar menjaga hatinya, kalau orang itu tidak benar-benar hidup dalam kekudusan, maka dia bisa dilanda oleh yang namanya iri hati. Yang kedua, objek paling dekat akan iri hati itu adalah keluarga. Tadi kita sudah melihat di situ, di atas tadi saya sudah sampaikan tentang Kain dan Habel dan juga saudara-saudara Yusuf yang iri hati kepada Yusuf. Jadi objek paling dekat tentang iri hati itu adalah saudara, keluarga sendiri. Makanya kita banyak melihat Bapak Ibu Saudara, ada sesama saudara kandung saling tidak menyapa karena di dalamnya ada iri hati. Ada sesama saudara karena melihat saudaranya kaya raya, karena melihat saudaranya lebih hebat dari dia melihat saudaranya ada kelebihan-kelebihan yang dia tidak miliki, maka muncullah iri hati di dalam dirinya dan dia berusaha untuk mencelakai saudaranya. Kalau Anda melihat ada orang sesama saudara, mereka saling membunuh, itu bisa jadi karena iri hati. Jadi iri hati bisa muncul di antara sesama saudara. Maka oleh sebab itu, kalau di antara kita sesama saudara, saudara sekandung, kita melihat bahwa saudara kita lebih sukses dari kita, maka itu harusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi Anda, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Kenapa? Karena saudara saya ada kelebihannya dari saya, bukan menjadikan Anda iri hati karena kelebihan yang ada di dalam dirinya. Kalau iri hati mulai muncul di dalam diri saudara, maka ingatlah bahwa dia adalah saudaramu, bukan orang lain. Dia saudara kandungmu, maka tidak perlu iri hati. Syukurilah
apa yang ada padamu. Dan keberhasilannya, kesuksesan saudara kita itu, harusnya itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk bisa sukses juga sama seperti dia. Kita bisa belajar dari dia. Tidak perlu iri hati saudara. Tidak perlu mencelakainya. Bahkan sampai pada titik yang namanya membunuh dia. Tidak perlu. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, iri hati bisa timbul karena banyak hal. Jadi karena banyak hal maka seseorang bisa iri hati. Tapi intinya adalah ada kelebihan di dalam diri orang lain yang dia tidak punya. Itu intinya. Kemudian yang keempat, iri hati selalu bertujuan untuk melukai, menghancurkan, bahkan sampai pada titik yang namanya pembunuhan. Sekali lagi ya, iri hati selalu bertujuan untuk melukai, menghancurkan, bahkan sampai pada titik pembunuhan. Maka hati-hati dengan hati. Kalau hati iri hati, itu akan membawa saudara pada neraka yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, jagalah hati kita. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Tidak perlu engkau iri hati akan kelebihan orang lain. Tetapi syukuri dan berjuanglah untuk bisa meraih kesuksesan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah respons orang ketika mendengar firman Allah. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana lawatan Allah dalam jemaat Tesalonika dan juga dalam jemaat Berea. Ada beberapa respon ketika orang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, ada orang mendengar lalu melanggar. Jadi dia mendengar firman Tuhan, setelah itu dia melanggar firman Tuhan itu. Hal itu bisa kita lihat di dalam kehidupan Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka mendengar firman Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada mereka supaya mereka tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Taman Eden. Tetapi apa yang terjadi? Ketika si ular datang menggoda Hawa, mereka melanggar firman Tuhan itu. Mereka memakan buah di tengah-tengah Taman Eden itu. Mendengar lalu melanggar. Itu yang pertama. Respons yang kedua, mendengar tapi tidak melakukan. Tadi kita sudah belajar, yaitu Kain. Ketika persembahannya tidak diterima oleh Allah, dia marah saudara. Lalu Allah berfirman kepadanya, menegur dia. Tetapi apa yang terjadi? Kain tidak menghiraukan Allah. Amarahnya sampai pada pembunuhan. Dia membunuh adiknya sendiri. Mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, mendengar lalu melakukan tepat seperti yang difirmankan. Itu bisa kita lihat di dalam kehidupan Nuh. Ketika Allah menyuruh dia membuat bahtera, tanpa bertanya, tanpa berdebat kepada Allah, Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Dia mendengar dan melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Kemudian yang keempat, mendengar tapi mengeraskan hati. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel. Allah sudah sering sekali menyatakan isi hatinya kepada bangsa Israel. Allah sudah sering memberikan perintah, larangan kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mendengarkan firman Allah. Mereka tidak melakukan firman Allah. Mereka tegar tengkuk. Mereka mengeraskan hati. Hati mereka membatu. Sehingga
bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, mendengar tapi mengeraskan hati. Yang kelima, mendengar lalu bertobat. Ini kita bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Daud pernah jatuh di dalam dosa perzinahan. Lalu ketika Allah melihat dosa yang dilakukan oleh Daud, Allah menyuruh Nabi Nathan kepada Daud untuk menegurnya. Dan pada saat itu, ketika Nabi Nathan menegur Daud, pada saat itu Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan dia bertobat. Mendengar lalu bertobat. Yang keenam, saudara, mendengar lalu tersinggung. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kehidupan mahkamah agama ketika mereka mendengar pembelaan Stefanus. Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 dan 54. Di situ dikatakan bahwa ketika Stefanus menegur dosa mereka, lalu apa yang terjadi? Di situ dikatakan bahwa sangat tertusuklah hati mereka. Tertusuklah hati mereka sama artinya dengan mereka sangat tersinggung. Ketika mereka tersinggung, apa yang terjadi? Mereka marah lalu menyeret Stefanus dan melemparinya dengan batu sampai mati. Mendengar lalu tersinggung. Saudara, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda berada di poin yang keberapa? Kalau kita belajar dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, baik jemaat Tesalonika dan jemaat Berea, di situ kita melihat bahwa mereka termasuk dalam golongan orang yang terakhir, saudara, mendengar, menerima, dan juga mereka menerimanya dengan kerelaan hati sampai pada akhirnya mereka menyelidiki dan mereka percaya. Ini poin yang terakhir. Jadi jemaat Tesalonika dan juga jemaat Berea, mereka mendengar, kemudian mereka menerima dengan kerelaan hati. Setelah itu mereka menyelidiki. Setelah mereka selidiki, mereka percaya. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Terjadi lawatan Tuhan baik di Tesalonika dan juga di Berea. Dan luar biasanya ketika Paulus melayani di Tesalonika dan di Berea, orang-orang di sana mereka menerima firman Tuhan itu. Mereka menyelidikinya dan juga percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami sebagai hamba Tuhan sangat senang sekali. Beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu di bulan keluarga, waktu Pendeta Sadarman menyampaikan firman Tuhan tentang rumah tangga bagaikan surga. Setelah selesai ibadah, lalu ada 2 WA masuk ke Pak Sadarman dan mereka berkata, terima kasih untuk firman Tuhannya. Saya akan mengirimkan video ini kepada anakku. Lalu ada yang mengatakan lagi, terima kasih untuk firman Tuhannya. Firman Tuhan ini menegur saya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekali itu WA-WA yang seperti itu masuk kepada Pak Sadarman. Hampir setiap kali Pak Sadarman berkhotbah ada WA masuk. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini begitu menguatkan, begitu menegur. Saudara, alangkah indahnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita
mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kita mendengar lalu menerima firman itu dengan penuh kerelaan hati. Baik itu firman yang menegur, baik itu firman yang berupa janji, baik itu firman yang berupa hal-hal yang menyatakan tentang dosa kita. Terimalah firman itu dengan penuh kerelaan hati. Percaya dan bertobatlah, sama seperti jemaat di Tesalonika dan lebih khusus pada jemaat di Berea. Mereka mendengar, menyelidiki, menerima dan percaya. Maka yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang membaca dan merenungkan sampai pada yang namanya melakukan firman Tuhan. Itulah yang diberkati oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di dalam 2 poin besar yang kita pelajari pada hari ini, baik tentang iri hati dan juga respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita benar-benar menyelidiki hati kita. Apakah di dalam hatiku ada yang namanya iri hati? Apakah saya sudah benar-benar mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Biarlah sungguh Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau telah berbicara bagi kami, dan biarlah sungguh Allah Roh Kudus yang memateraikan firman-Mu, dan kami ditolong untuk bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dengan judul Dunia Berduka. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa.
menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Ungkap seribu kata, gerayat air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan, mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Ibu Bes. Mari kita mengambil komitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian dengan menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
rendahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Bes. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap kami. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah sungguh berkat damai sejahtera, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Terima kasih, Tuhan memberkati.